Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zudra, NIM 18016034. Di sini saya akan melakukan presentasi rancangan artikel sebagai pengganti tugas UTS mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Afnita, MPD. Baiklah, sebelum kita melakukan presentasi rancangan sebuah artikel, saya ingin membacakan struktur dalam sebuah artikel tersebut, yaitu yang pertama, judul dan nama penulis, yang kedua, abstrak, yang ketiga, pendahuluan, yang keempat, metode penelitian, yang kelima, hasil dan pembahasan, yang keenam, kesimpulan, dan yang ketujuh, daftar pustaka. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu judul dan nama penulis. Di dalam sebuah artikel saya memberi judul artikel saya yaitu Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa Melalui Media Online, yang ditulis oleh saya sendiri, yaitu Nurul Zudra. Untuk penulisan alamat surel ditulis di bawah nama penulis, seperti pada contoh yaitu Universitas Negeri Padang, nurulzudra@gmail.com. Selanjutnya yaitu abstrak. Di dalam sebuah artikel saya menggunakan abstrak dengan menggunakan bahasa Indonesia. Abstrak dalam artikel saya yaitu Indonesia merupakan negara yang berkembang, di mana penduduknya hanya pandai beraktivitas biasanya. Orang Indonesia hanya diwajibkan sekolah 12 tahun. Maka dari itu, anak-anak bangsa Indonesia tidak terlalu dalam mengenyam pendidikan. Apalagi di zaman COVID-19 sekarang. Anak-anak tidak diperbolehkan lagi untuk belajar tatap muka di sekolah. Anak-anak bangsa Indonesia hanya belajar melalui daring atau online saja. Maka dari itu, dalam pembahasan ini ada kelebihan membaca buku saja dan ada juga membaca melalui media online. Di sini saya juga melampirkan kata kunci, yaitu belajar online, membaca buku, dan membaca melalui media online. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di dalam sebuah artikel saya melampirkan sebuah pendahuluan, yaitu semakin bertambahnya zaman, maka akan semakin berkembangnya teknologi-teknologi yang diciptakan oleh orang-orang pintar, terutama media sosial atau internet ini. Para vendor tentu harus berpikir keras. Mereka terus bergerak secara dinamis untuk memuaskan pasar konsumennya, agar selalu menggunakan media internet ini sebagai sarana membaca. Target mereka adalah kaum milenial. Tentu dengan harapan, mereka-mereka ini lebih dominan menggunakan media internet dibandingkan membaca buku yang bersifat konvensional atau dulunya. Menurut beberapa sumber yang saya baca, bahwa peminat pembaca buku berkurang secara drastis semenjak adanya media online ini. Kaum milenial saat ini cenderung lebih suka sesuatu hal yang simpel dan yang tidak melibatkan dirinya dalam beraktivitas ataupun pembelajaran. Salah satunya adalah dalam mendalami ilmu pengetahuan. Padahal, ketika kita belajar ilmu akademis, hal yang paling baik adalah ketika membaca melalui buku. Kenapa? Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian, saya melampirkan yang pertama yaitu kelebihan dalam membaca buku. Yang terdiri atas, yang pertama, meningkatkan kecerdasan, yang kedua, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, yang ketiga, mencegah penyakit Alzheimer, yang keempat, menumbuhkan rasa empati, yang kelima, mengurangi stres, dan yang keenam, memperpanjang hidup. Selanjutnya, saya juga melampirkan membaca melalui media online, yaitu internet hadir dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana berbagi informasi bagi seluruh penggunanya di seluruh dunia. Perlahan tapi pasti, dunia jurnalistik dihiasi dengan berbagai fitur-fitur baru mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya hadir dalam bentuk website atau portal berita,
yang dapat diakses secara online oleh semua orang. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam artikel saya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan membaca anak melalui media online, yakni anak-anak dapat semangat dalam belajar, sehingga adanya kelebihan dalam belajar dan ilmu yang bertambah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam artikel saya, yaitu membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Dalam kurung, Henry Guntur Tarigan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Perlu diingat, dalam penulisan daftar pustaka harus berdasarkan urutan sesuai abjad, seperti yang saya lampirkan dalam layar tersebut. Baiklah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.